Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Eh, yang kami hormati Bapak Najib Kailani, SPil MA PhD, kemudian Ketua BSO Register Nasional, eh, dan beserta pengurusnya, kemudian segenap ketua BSO Moragister di perguruan tinggi masing-masing yang telah berhadir eh, pada acara Tadarus Jurnal melalui Zoom pada hari ini. Kemudian segenap teman-teman yang telah menyempatkan juga hadir pada acara ini, walaupun mungkin di beberapa kampus lagi ada kuliah. Baik, sebelumnya Tadarus Jurnal ini yang pada hari ini merupakan lanjutan Tadarus Jurnal yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada hari Kamis yang lalu, eh, eh, di mana pada hari Kamis yang lalu telah membahas mengenai eh, metode penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Eh, Baik, Tadarus Jurnal ini merupakan program kerja dari BSO Moragister Nasional dalam rangka mengembangkan akademik para mahasiswa yang tergabung dalam Moragister BSO Nasional di 5 perguruan tinggi, yaitu eh, di Malang, Universitas Islam Malang, kemudian Win Wali Songo, kemudian Win Sunan Kalijaga, eh, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam eh, Cirebon. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang eh, penulisan latar belakang penelitian, di mana pada poin-poinnya nanti itu mungkin akan disampaikan oleh eh, Bapak Najib Gailani, SPLMA PhD, yaitu mengenai bagaimana menentukan topik, kemudian eh, bagaimana menemukan gap penelitian, kemudian literaturnya bagaimana, serta eh, mengambil positioning dalam penelitian itu bagaimana. Karena hal ini sangat penting. Kalau tidak eh, dilakukan dengan baik dalam latar belakang itu, ditulis dengan baik, maka penelitian itu nanti akan rasanya hambar. Baik, sebelumnya, sebelum Bapak Najib Gailani akan menyampaikan materi, terlebih dahulu akan saya perkenalkan beliau. Pertama, nama beliau adalah Bapak Najib Gailani SPL MA PhD. Beliau sekarang merupakan dosen di UIN Sunan Kalijaga, dan jabatan beliau sekarang itu adalah Sekretaris Prodi Interdisciplinary Islamic Studies di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Kemudian eh, S1 beliau di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2 di UGM, kemudian S3 itu di University of New South Wales di Australia. Beliau juga aktif dan produktif menulis baik itu buku, book chapter, ataupun jurnal. Di antaranya akan saya bacakan sedikit saja, nanti bisa di searching oleh teman-teman di Scholars beliau. Yang pertama chapter itu judulnya Beramaliyah Kafah, Mantan Napiter dan Narasi Pendidikan Agama yang Termediasi di Jawa Tengah. Kemudian ada juga Articulation of Islam and Muslim Subjectivity Fundamental Reviews in the Anthropology of Islam. Kemudian ada jurnal ilmiah itu Accelerating Islamic Charities in Indonesia, Zakat, Sedekah, and Immediacy of Social Media. Kemudian ada juga
judulnya itu Forum Lingkar Pena and Muslim Youth in Contemporary Indonesia. Jadi mungkin lengkapnya nanti bisa di-searching oleh teman-teman di Google Scholar Studio. Baiklah, pada sesi ini, sesi pertama nanti akan penyampaian materi disampaikan oleh Bapak Najib Kailani, sekitar maksimal itu 50 menit. Kemudian nanti akan disambung dengan diskusi tanya jawab sekitar 30 menit dan 20 menit lah. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak yang terhormat, Bapak Najib Kailani untuk menyampaikan materinya. Oke, nanti bisa saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Beberapa waktu lalu saya dikontak Mas Abror. Saya nggak tahu kalau ini merupakan forum apa Moraret, apa namanya CSS Mora. Ya, Ya, Pak. itu berarti berbagai kampus ya. Tadi sebagaimana dipaparkan Mas Junaidi. Oke, selamat apa ya? Kenal, saya baru kenal dengan beberapa teman dari berbagai kampus. Sebenarnya jadwal saya minggu lalu, tapi karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan di minggu lalu, saya minta dipindah ke hari ini. Jadi ada 2 sesi kalau nggak salah hari ini ya. Secara umum, saya kira saya dikasih topik menulis latar belakang penelitian. Ya, wah ini saya kira kalau dari penjelasan Junaidi semua udah paham ini. Udah pada semester berapa sebenarnya teman-teman ini? Ada yang semester 4, Pak. Ada yang semester 2. Oke, sebenarnya secara umum mungkin sudah familiar dengan riset ya. Saya tidak akan banyak bicara, mungkin ya. Lebih suka nantinya ingin mendengarkan pertanyaan. Saya akan mulai. Bisa saya share dulu kah? Karena tidak bisa share screen. Di take down dulu fotonya saya kira. Oke. Oke, jadi begini teman-teman ya. Saya nanti akan banyak bicara mengenai ini tentang data dan argumen, dan ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan latar belakang. Jadi kalau ingin bicara latar belakang, ya di dalamnya itu apa? Itu yang ingin kita diskusikan nanti ya. Nah, secara umum sebenarnya kalau teman-teman menulis artikel ilmiah ya, atau menulis latar belakang proposal di latar belakang sebuah proposal atau apapun lah ya, laporan-laporan riset itu kan pertama-tama kita harus melihat konteks dan signifikansi dari topik yang kita angkat. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman membuat penelitian tentang komodifikasi agama, misalnya ya, komodifikasi agama. Familiar nggak dengan istilah itu? Komodifikasi agama, misalnya Anda bisa memulai dengan membuat kalimat, topik utama Anda itu misalnya melihat film-film Islami, gitu ya, atau sinetron Islami, atau apapun lah. Nah, lalu Anda bisa memulai dengan menguraikan satu paragraf awal yang mengatakan misalnya dalam 20 tahun terakhir, misalnya ya, kita bisa menunjukkan kan asumsinya, atau sejak 30 tahun terakhir, Islam tampak hadir secara nyata di ruang publik di Indonesia. Hal itu ditandai dengan misalnya munculnya jilbab, hampir semua muslimah menggunakan jilbab, ya. Buku-buku keislaman di display disajikan atau
ditampilkan di toko-toko buku. Tunjukkanlah ya bentuk-bentuk seperti itu, lalu Anda bilang salah satu hal yang mengemuka secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya film-film Islami. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi kita harus mencari satu konteks besar yang bisa mengarahkan diskusi topik kita ke sesuatu yang bermakna ya, menjadi signifikan untuk ditulis gitu. Itu kalau Anda menulis dalam konteks atau dalam konteks studi kasus ya. Jadi misalnya yang saya maksud dengan studi kasus itu adalah kalau Anda menulis artikel, tapi di artikel itu Anda membahas atau menelaah satu studi kasus. Jadi studi kasus itu tidak seperti umumnya dilihat oleh yang saya lihat di mahasiswa ya, terutama di S1 dan S2 awal itu kebanyakan. Itu kalau menulis studi kasus itu detail, jadi misalnya Anda menulis tentang film tadi, katakanlah ayat-ayat cinta misalnya ya. Lalu Anda jelaskan bahwa film ini dibuat pada tahun sekian, lalu kemudian pemainnya siapa, isinya apa, itu penting ya, karena itu data. Tetapi yang paling penting lagi adalah studi kasus itu merupakan jendela untuk kita masuk ke dalam diskusi yang lebih besar. Misalnya ketika saya membicarakan ayat-ayat cinta, itu merupakan jendela saya untuk membahas tentang komodifikasi agama. Itu topik besarnya. Jadi kita harus mencantolkan itu, ya. Atau baru-baru ini misalnya di sosial media rame tentang child free, ya kalau nggak salah. Siapa itu nama seorang artis atau selebriti mikro selebriti itu siapa gitu. Siapa namanya? Saya lupa siapa namanya. Ada yang tahu? Kita Nah, kalau nggak salah Pak. Oh, Ya. saya nggak ngetes santri-santri ternyata lebih dahsyat juga. Gita Gita Sapitri, ya Gita Sapitri atau Gita siapa namanya? Nah, kita itu men-tweet ya, men-tweet atau membuat status di Instagram saya lupa. Lalu dia mengatakan untuk awet muda itu salah satunya child free dengan cara dia. Terjadi perdebatan lah di sosial media. Nah, Anda misalnya menulis tentang Gita Sapitri itu, ya tentang child free. Kalau Anda topik tentang child free, itu bukan menjelaskan siapa Gita Sapitri, lalu apa saja yang dia lakukan, kenapa dia punya ide tentang child free dan seterusnya. Kalau kayak gitu itu ya kita tidak mendapat sowat gitu loh, sowat dalam sebuah riset bahwa Gita Sapitri akan Anda jelaskan di dalam artikel secara detail nantinya, tetapi itu hanya merupakan jendela untuk kita mendiskusikan topik yang lebih besar. Misalnya child free, kasus Gita Sapitri untuk membahas tentang perempuan dan tubuh, atau tubuh perempuan. Nah, gitu ya. Jadi tujuan itu lalu bagaimana argumen, bagaimana kajian terdahulu tentang topik itu. Nah, karena itu ketika kita mengangkat sebuah studi kasus, itu jangan terperangkap atau terpenjara pada studi kasusnya. Tapi ingat bahwa studi kasus merupakan jendela untuk kita berbicara atau mendiskusikan sesuatu yang lebih luas. Ya. Kalau tidak, itu nggak ada kontribusi apapun dalam riset. Nah, karena itu di latar belakang, ketika Anda mengangkat misalnya latar belakang, ya udah konteksnya, kenapa isu child free, itu kan berarti dalam beberapa tahun terakhir, bukan beberapa tahun terakhir, mungkin wacana tentang anti-aging, atau apa istilahnya, awet muda itu apa? Bukan anti aging. Ada istilah dalam ilmu sosiologi. Lupa saya istilahnya. Jadi orang tuh ingin selalu hidup lama dan awet muda, itu ya. Itu merupakan salah satu isu yang penting di era modern ya. Nah, salah satunya itu munculnya kosmetik gitu kan.
munculnya ramu-ramuan, olahraga. Nah, salah satu yang berkembang itu adalah child free misalnya. Nah, dalam belakangan ini seorang Mikolo selebriti bla 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 bla. Nah, itu kan kajian mengenai child free itu bisa diletakkan dalam studi mengenai tubuh perempuan. Nah, lalu kita masuk. Jadi kalau di latar belakang itu jangan lupa itu hanya satu paragraf lah, dua paragraf itu. Kalau kita menulisnya dalam konteks studi kasus, ya. Tapi kalau kita menulis overview kajian atau overview teori, ya, biasa nggak menulis overview teori. Nanti saya kasih contoh beberapa tulisan saya. Jadi kalau Anda memetakan kajian yang sudah berkembang secara teoritis, bagaimana Anda menuliskannya? Itu rada berbeda. Ya. Anda to the point saja bahwa perkembangan kajian mengenai topik ini itu begini, begini, begini. Lalu kajian yang sudah ada begini, begini, karena itu existing studies ya. Lalu kemudian Anda bilang bahwa artikel ini pertama-tama akan mengulas bla 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 bla. Lalu kemudian Anda bilang argumen apa yang akan Anda tunjukkan. Jadi sederhana sekali kalau di latar belakang itu Anda ingin bilang konteks besar, lalu kemudian what does the existing studies reveal, apa yang sudah ditunjukkan oleh kajian terdahulu. Lalu dalam kajian terdahulu itu Anda ingin melanjutkan apa dari perbincangan itu. Lalu kemudian apa argumen yang ingin Anda ajukan. Biasanya bagian introduction ya itu ditulis belakangan. Terutama argumen, karena kita kan basisnya data. Argumen itu basisnya data. Ya. Coba misalnya ya, saya stop dulu. Saya kasih contoh. Mana ya? Ini misalnya. Ini artikel saya di 2021, sebuah edited volume ya. Anda bisa lihat misalnya ini introduction, judulnya Creating Entrepreneurial and Pious Muslim Subjectivity in Globalized Indonesia. Di introduction, kalau dalam bahasa Inggris utama, itu kita hanya butuh, coba Anda lihat dalam satu paragraf, saya mengutip berapa tulisan. Jadi saya ingin mengatakan, ya, despite the abundance of scholarly discussion associating Muslim with the establishment of an Islamic State and with act of terror and violence. Jadi di samping banyaknya diskusi-diskusi akademik yang menghubungkan Muslim dengan pendirian negara Islam dan aksi teror dan kekerasan. Nah, jadi kita ingin membedakan sejak awal. Other studies, studi-studi yang lain point out that Muslim in many countries have enthusiastically and selectively embraced Western modernity. Ya. Kajian-kajian yang lain menunjukkan bahwa Muslim di banyak negara secara antusias dan selektif merangkul modernitas Barat. Jadi kalau yang kajian-kajian yang sebelumnya itu lebih banyak menunjukkan perlawanan, anti terhadap modernitas, tapi kajian yang lain menunjukkan bahwa kebanyakan Muslim juga merangkul modernitas Barat. Kajian-kajian ini di scholarship indicate that Islam is being articulated in capitalist term. Ya. Kajian-kajian ini atau kesarjanaan ini menunjukkan bahwa Islam diartikulasikan dalam terma-terma kapitalis. Dan kajian-kajian ini atau kesarjanaan ini mengidentifikasi fenomena munculnya Islam pasar. Nah, saya udah bicara konsep. Ya. Apa itu Islam pasar? Itu dikarakterkan dengan persinggungan Islam dan ekonomi pasar dan menghubungkan gagasan kesejahteraan dengan kesalehan, seperti membuat atmosfer Islam di tempat kerja modern, konsumerisme halal, terbuka terhadap manual atau buku-buku motivasi Barat, ya, dan seterusnya. Nah, siapa yang menulis nih? Mungkin topik ini tidak langsung, tapi Anda lihat, ini Greg Fili di Indonesia, Nasser di Timur Tengah,
Pink ini juga di berbagai negara, ada Turki, ada macam-macam, Rudinsky di Indonesia, Jones di Indonesia, Hefner di Indonesia, Solano White di Malaysia, ya, Nyotopeat di Indonesia, tulisan saya, dan beberapa yang lain. Jadi kita ketika membuat kajian terdahulu itu sudah mengunyahnya, ya. Kita kunyah gitu loh. Jadi bukan seperti orang menulis, misalnya katakanlah di sini Greg Philly dalam ininya, gitu. Nasar dalam ininya, itu satu-satu namanya katalog. Tapi di bawah saya agak sedikit per satu-satu untuk menunjukkan perdebatan teoritis. Ya. Lalu meskipun banyak kajian ini, scholar have different viewpoint in analyzing market Islam in relation to Islamism. Ini kan problematisasi konseptual. Ini panjang ya. Setelah saya mendebat beberapa diskusi, saya diskusikan ini, tapi saya kemudian membuat problematisasi. Ini problematisasi namanya. What all these analyses have in common is the idea that Islam has recently been mobilized, interpreted, and articulated in a way that is friendly and compatible with globalization and market economics. Jadi semua analisis itu sebenarnya punya kesamaan bahwa Islam itu saat ini dimobilisasi, ditafsirkan, diartikulasikan dengan cara-cara yang sejalan, friendly, dan cocok dengan ekonomi pasar. Meskipun demikian, nah ini problematisasi namanya, Mas. Jadi Mbak semua, gap itu bukan misalnya Anda menulis si A berbeda dengan saya, si B berbeda dengan saya, bukan kayak gitu. Tapi kita problematisasi tulisan itu kita punya, lalu kemudian kita problematisasi. Based on the existing literature, it is still unclear. Nah, meskipun demikian perdebatan yang banyak tadi, ada kesamaannya, tapi masih tidak jelas whether market Islam represent a modification of existing Islamic ideology. Apakah Islam pasar itu merepresentasikan modifikasi dari ideologi Islam yang sudah ada, or an entirely new ideological strain, atau sepenuhnya merupakan hal yang baru. Nah, lalu in order to contribute to the existing scholarship, kita harus tunjukkan untuk berkontribusi terhadap kajian yang sudah ada. Chapter ini mengkaji. Jadi studi kasus saya ini apa? Perkembangan, sirkulasi, buku-buku sukses dan training untuk mendorong orang menjadi kaya dan soleh di Indonesia global. Lalu saya berargumen, instead of associating the phenomenon with the rise of Islamism, alih-alih menghubungkan fenomena itu dengan munculnya Islamism. Islamism itu di atas sudah saya diskusikan, mendirikan negara Islam atau mengajak orang menjadi soleh. I argue that the massive circulation of Islamic success manual in training session have cultivated and facilitated the idea of Muslimism. Nah, itu contoh ya. Ini contoh, salah satu contoh. Saya kasih contoh yang lain. Itu tadi studi kasus. Kalau kita lihat review teoritis, ya. Ini bahasa Inggris dulu contohnya kan. Jurusan teman-teman macam-macam ya. Oke. Ini tulisan saya yang agak teoritis, ya, terbit di Taiwan. Tadi sudah disebut salah satunya. Judulnya Articulation of Islam and Muslim Subjectivity, Fundamental Debate in the Anthropology of Islam. Anda lihat introduction, saya tidak berbicara ke sana kemari, ya, maksud saya ke sana kemari, jadi kita harus belajar to the point ya, tidak ke sana kemari. Biasanya orang Indonesia kalau menulis itu, kita tidak tahu orang menulis apa, karena sudah ke sana kemari, baru kemudian di halaman berapa gitu baru ketahuan orang ini nulis apa. Padahal sebenarnya bukan itu. Coba Anda lihat misalnya. Saya langsung over the last few decades, the idea of anthropology of Islam has been stimulated and animated discussion among the anthropologists of religion. Jadi lebih dari beberapa dekade yang lalu, ide tentang antropologi Islam sudah menstimulasi diskusi yang sangat hangat di kalangan antropologi agama, antropolog agama. Scholar in the field, ini saya mengantarkan diskusi, have put forward various articulation of Islam as anthropological category. Jadi para sarjana itu kemudian mencoba untuk menjelaskan artikulasi Islam sebagai kategori antropologis. Ya. There are at least two major concerns. Lalu saya bilang ada dua tuh modelnya.
Tetapi kemudian saya jelaskan di sini, setelah 11 September itu pembahasannya makin meluas, ya. Itu para sarjana mulai memberi perhatian pada broad range of topic, mulai isu Islam transnasional, globalisasi, politik of piety. In contrast to previous consideration of the anthropology Islam, jadi berbeda dengan sebelumnya, konteks baru ini telah membuat para antropolog men-switch, ya, menggeser penelitian mereka untuk mengkaji makna menjadi Muslim di dunia yang global dan sekuler. Problem utama yang mereka coba untuk pahami adalah bagaimana Muslim berusaha untuk berjuang dengan ketidakpastian eksistensial. Nah, oke, itulah sedikit ya. Jadi agak berbeda dengan diskusi kita di atas tadi. Lalu kemudian apa? This article offers an overview. Kalau tadi kan saya this article akan mengkaji tentang itu studi kasus. Kalau ini enggak. Artikel ini memberikan overview diskusi akademik dan debat mengenai Islam dan subjektivitas Muslim dalam antropologi Islam. Tapi saya memberikan keterbatasan di sini. Ya, lihat. Ya, it does not intend to cover every publication related to study Islam. Jadi saya khawatir tidak semua tulisan bisa saya baca, tapi saya akan memberikan perhatian pada isu modernitas dan agensi keagamaan. Lalu kita sebutkan namanya struktur artikel. The article consists as follow. First is start bla 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 bla. Udah bisa dilihat ya, contoh kayak gitu. Oke. Nah, itu contoh dalam bahasa Inggris. Saya kira saya tidak akan banyak obrolin nanti ya, kita diskusi saja. Coba saya cari, ada nggak sih contoh bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Waduh, di mana saya simpannya? Perkembangan ruang politik. Kayaknya nggak di sini. Sebentar ya. Saya kok menyimpannya di... Tapi sudah dilihat kalau kita menulis ya secara umum, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu sebenarnya sama. Cuman kadang orang tidak melakukan itu dengan baik di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada hikmah di balik apa tadi? Ada hikmah di balik apa tadi? Sebentar, kok nggak ada ya? Mana tadi? Oke, coba kita lihat ada nggak di sini. Ternyata nggak ada. Di mana saya simpan tulisan-tulisan itu? Oke. Saya kira itu gambaran ya, gambaran dari nggak ketemu tulisan saya sendiri. Nah, ini contoh misalnya ya. Bentar. Waduh. Tidak ada, nggak ketemu saya. Di mana letaknya belakangan saya pindah-pindah beberapa artikel itu. Jadi intinya adalah kalau teman-teman ingin menulis ya, itu harus melihat istilahnya tadi struktur ya di dalam latar belakang itu. Kajian terdahulu itu begini. Kajian terdahulu itu ada dua. Pertama, Anda harus paham well established scholar in the field. Siapa sarjana yang sangat mahir atau buku-buku babon di bidang yang kita tulis. Misalnya kalau Anda nulis tentang pesantren, Anda tidak bisa melupakan Zamakhsyari Zofir, Anda tidak bisa melupakan Martin van Brunissen, Anda tidak bisa melupakan Hiroko Horikoshi.
Kalau Anda menulis tentang politik Islam di Indonesia, Anda nggak bisa membaca, nggak mungkin menafikan karya-karya sivil Islam, Hefner, atau karya Managing Islam and Politics, Porter, itu harus dibaca. Ya. Itu namanya well-established scholar in the field. Jadi ketika teman-teman itu, ini kebanyakan mahasiswa pengalaman saya, sekarang udah mahasiswa tuh mulai belajar mengakses jurnal. Tapi jurnal bahasa Indonesia, biasanya tantangannya nggak bisa bahasa Inggris. Kan? Nah, ketika melihat jurnal berbahasa Indonesia, artikel yang ada itu kebanyakan, tidak semua, itu bukan artikel dengan kualitas yang bagus. Ya. Saya kemarin ada satu bimbingan, itu saya suruh tulis ulang. Karena artikel itu langsung menjudge, misalnya bicara anak muda dan hedonisme. Emang anak muda ada yang hedon di Indonesia? Kalau dengan studi dalam konteks studi anak muda nggak ada itu. Makna hedon itu harus dilihat dari perspektif native's point of view. Itu ya. Jadi atau Anda menulis melihat misalnya Anda menjelaskan atau mengutip saya ya ketika menjelaskan tentang perubahan Islam di masa Orde Baru. Itu nggak benar. Meskipun artikel saya ada nulis tentang itu. Kenapa? Karena saya bukan otoritatif ngomong itu. Saya pasti merujuk kepada Ariel Heryanto, kepada Hefner, kepada Donald Porter, dan seterusnya. Ya. Jadi misalnya saya bilang begini di artikel saya. Di tahun 90-an, ketika konstelasi politik berubah, Soeharto kehilangan dukungan dari kelompok militer, dan dia kemudian mendekati kelompok Islam reformis untuk menunjukkan eh, apa ya, untuk menunjukkan apa political interest-nya, ya, kepentingan politiknya. Soeharto kemudian naik haji ke Mekah, setelah pulang di depan namanya dikasih nama Haji Muhammad Soeharto. Anaknya kemudian mengenakan jilbab di mana-mana, larangan jilbab kemudian dihapus tahun 91 misalnya. Di artikel saya ada kata-kata itu. Itu Anda tidak layak mengutip saya. Yang harus Anda lihat adalah siapa yang saya kutip. Oke? Tapi ketika Anda ingin mengutip saya, itu lihat ketika saya menjelaskan bahwa pada tahun itu, kemudian mulai tahun itulah berkembang budaya populer Islam yang ditandai dengan bla 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 bla. Itu riset saya, studi kasus saya. Jadi kita harus memilah yang kita kutip itu siapa, apakah dia well established scholar atau tidak. Kemudian yang kedua, selain well established scholar in the field, itu adalah most recent relevant literature. Ya, ini istilah saya. Jadi literatur yang sangat relevan, tapi terbaru. Nah, karena itu saran saya lebih baik memang belajar untuk mengakses tulisan-tulisan di jurnal akademik berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris yang bagus juga, nanti Anda akan tahu. Jadi kalau teman-teman sering mengakses, membaca buku yang bagus, itu dengan sendirinya akan mulai familiar dengan jurnal yang bagus yang mana, lalu kemudian cara menulisnya bagaimana, gitu ya. Kenapa saya menyarankan itu? Karena artikel yang publish di dalam jurnal akademik bereputasi itu tidak mudah. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mudah ya. Tidak ada peer review ataupun review tuh cuman contoh apa ya? Cuman syarat untuk OJS untuk sertifikasi jurnalnya saja. Tapi kalau Anda nulis kayak saya tadi, yang saya kasih contoh itu, Anda tahu berapa prosesnya? Ada yang 2,5 tahun, paling cepat itu 1,5 tahun. Tapi itu umumnya 2 tahun. Umumnya 2 tahun, satu artikel. Kita diserang sana sini dulu, stres memperbaiki. Jadi sampai kelihatan bagus banget itu ya karena proses kritik peer review anonymous, peer review yang tidak kelihatan. Kita nggak tahu siapa. Jadi dua hal itu kalau ingin menulis existing studies ya. Lalu tujuan dari existing studies itu adalah kita lihat argumen apa yang sudah muncul di sana. Ya, saya kok seingin yang memberi contoh dalam bahasa Indonesia. Ntar ya, saya cari kok nggak ketemu di mana artikel saya itu. Artikel eh,
Bahasa Indonesia. Kenapa tidak ada di sini ya? Ada yang pernah televangelisme Islam ya, misalnya ya. Nah ini contoh aja, ini tulisan agak beda sedikit ya. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Coba. Oke ya. Nah ini. Anda bisa lihat misalnya ini tulisan saya dengan Pak Sunar ya. Panjang sekali. Judulnya Televangelisme Islam dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru. Saya langsung memulai dengan latar belakang dengan perdebatan. Jadi mulai dengan macam-macam polanya ya. Salah satu diskusi yang mengemuka dalam wacana agama dan media adalah munculnya aktor-aktor baru yang aktif menyampaikan Islam melalui beragam medium. Ya. Nah, berbeda dengan ciri dan karakter otoritas Islam terdahulu yang lazimnya memperoleh ini sebenarnya sudah diskusi teoritis. Ini sudah konsep ya diskusi. Selain itu bla 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 bla. Nah, lalu argumen utama yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai otoritas keagamaan baru. Jadi saya bicara bahwa ini otoritas terbagi dua, lama dan baru ya. Lalu otoritas baru itu melahirkan fragmentasi otoritas keagamaan. Nah, bukan saja melahirkan fragmentasi otoritas keagamaan, melainkan juga menggerus dan mengganti otoritas lama atau tradisional. Melanjutkan diskusi yang ada. Jadi ini sudah langsung to the point, tetapi di dalam saya akan mengulas siapa-siapa sarjananya. Ya. Kami berargumen, argumen to significant. Sangat penting untuk mengajukan argumen di awal introduction. Posisi kita itu apa dalam perdebatan yang ada? Ya. Kami berargumen bahwa media baru tidaklah meruntuhkan otoritas dan bahwa keulamaan Rasul mampu bertahan justru berkat pergumulannya dengan media baru. Dalam bab ini kami menunjukkan bahwa otoritas mampu beradaptasi dengan media baru dan bahkan berkontestasi. Lalu saya menunjukkan juga persoalan penting juga membuka dan bincang otoritas adalah gini panjang ya, ini diskusi. Oke. Nah, lalu bab ini namanya struktur. Bertujuan untuk mengelaborasi diskusi otoritas agama dan media baru. Ada dua hal yang akan kami soroti. Pertama, perjumpaan. Yang kedua, perihal. Selain itu, bab ini oke, ini sudah hal yang lain. Bab ini pertama-tama menjabarkan, lalu apa itu otoritas agama? Baru diskusi. Ini agak serius memang artikelnya rada beda. Oke. Anda bisa lihat bagaimana kita membangun argumen panjang. Nanti kalau mau baca sih saya bisa share. Televangelisme Islam di Indonesia. Jadi kalau banyak membaca teman-teman akan melihat konteks besar lalu konteks kecil ya. Jadi akan mudah. Misalnya kayak tadi saya kasih contoh. Ini televangelisme Islam di Indonesia, tapi saya juga mengasih contoh di luar negeri, di barat dan di Timur Tengah. Nah, jadi wacana televangelisme muncul pertama kali di Amerika. Jose Casanova tahun 94, ada teori-teori lah banyak di sini. Nah, Anda akan melihat studi kasusnya nanti. Penceramah sekaligus motivator, otoritas tradisional, Ustadz Abdul Somad. Nah, kayak gini-gini. Ini contoh. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, itu kira-kira gambaran penting dari latar belakang. Saya tidak akan ngomong banyak deh yang lainnya ya. Jadi kalau Anda ingin menulis itu ya kajian pustaka itu kunci. Kunci untuk membuat problematisasi kita. Apa signifikansi riset kita? Apa argumen yang kita ajukan? Nah, kajian pustaka itu seperti Anda datang ke ruang tamu. Misalnya di ruang tamu itu sudah ada 5 orang. 5 orang itu ya kajian terdahulu. Ya. Masa Anda ujuk-ujuk datang, langsung ngomong, belum gitu. Paham nggak orang-orang yang 5 orang itu? Nggak paham kan? Nggak paham. Jadi pertama tuh duduk dulu, setelah duduk dengarkan perbincangan mereka, apa topik yang mereka bicarakan.
Setelah mendengar topik itu, Anda punya kesesuaian, Anda menyambung topik itu. Lalu Anda masuk ikut berbincang. Disitulah namanya kontribusi akademik. Ya. Jadi kalau orang tidak melanjutkan perdebatan yang ada, itu nanti tidak akan berkontribusi apa-apa. Umumnya karena kurang membaca, merasa bahwa penelitian yang kita lakukan tidak ada yang meneliti. Di dunia ini nggak ada, Mas, Mbak semua. Terus terang aja nggak ada. Contohnya, misalnya Anda orang mana? Orang paling terpencil di Indonesia ini. Misalnya di daerah apa paling terpencil misalnya. Memang tidak ada kampung Anda, misalnya kampungnya namanya apa? Apa namanya ya? Apa kayak gitu namanya ya? Kampung A. Kampung A itu belum ada yang nulis. Iya, tapi Anda bilang studi kasusnya misalnya kayak tadi, anak muda di kampung A. Lalu Anda bilang, selama ini tidak ada penelitian tentang kampung A. Iya, tapi tentang anak muda yang perilakunya bla 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 itu sudah di dunia ini banyak. Atau anak muda di wilayah terpencil itu banyak. Nah, itu yang harus Anda lihat. Jadi kita harus hati-hati di dalam menentukan kajian pustaka. Kajian pustaka itu tidak mudah. Ya, tapi harus familiar dengan database. Database yang sudah Anda kenal apa biasanya? Selain Google Scholar, EBSCO, Cambridge, apalagi Elsevier, apalagi Taylor, Pak. JSTOR, ya JSTOR. JSTOR itu database. Kalau Tyler and Francis itu publisher. Ya, itu Anda tinggal klik, ketik pas di sana keywordnya apa, lalu Anda akan ketemu dengan artikel-artikel. Nah, Anda seleksi juga artikel itu. Dari proses itu, Anda akan tahu siapa well-established scholar in the field, siapa sarjana yang sudah well-established, lalu most recent relevant literature. Dari situ Anda akan melanjutkan diskusi apa. Itu ya. Itu yang paling penting. Oke, saya kira cukup deh, Antar. Nanti kita diskusi saja. Saya lebih suka diskusi daripada banyak bicara. Bulan puasa ini menghemat tenaga. Habis ini ngajar lagi. Silakan, teman-teman. Saya ingin mendengarkan pertanyaan dan diskusi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti Mas Abror yang menjawab. Ada Abror tuh sini? Silakan. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih eh, kepada Bapak yang telah menyampaikan eh, materi tentang latar belakang atau introduction itu, komponen-komponen apa saja yang penting dalam hal itu. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan sesi diskusi tanya jawab. Untuk ini karena ada sekitar setengah jam ya, setengah jam lagi. Mungkin yang pertama kita membuka dulu sesi pertama 3 pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu akan kita lanjutkan untuk 3 orang. Silahkan, ini ada yang udah ini ya, angkat tangan. Mas Yusuf, silahkan Mas. J. Terima kasih Bapak untuk Kalau bisa on cam pemaparannya. Mas. Anu Mas, urung adus aku. Gak pede Oh, aku karo Pak Najib aku. aduh. Mas, nggak ada baunya di Zoom ini. Iya, Baik Pak, ya wes gini aja wes. Eh biar enak. J. Dari pembahasan kita tadi kan berkaitan dengan latar belakang dan menyinggung sedikit tentang kajian pustaka ya Pak ya. Saya kemarin eh, ya menyusun sedikit proposal tesis itu ya memang dari beberapa dosen itu selalu menganjurkan ini loh titik di mana kontribusi kamu terhadap akademik gitu loh. Nah, tapi pas saya ini ingin apa ya, ingin menunjukkan kontribusi akademik, saya sedikit kebingungan, Pak. Sebenarnya eh, letak dari kontribusi akademik kita itu nanti dimunculkan di latar belakang atau di kajian pustakanya, Pak, gitu. Ya, oke. Ini berbeda dengan style proposal ya. Kalau
kalau di latar belakang di proposal, saya kira saya biasanya mendorong mahasiswa untuk membuat sesuatu yang lebih concise, seperti yang saya tulis tadi, yang dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya perdebatan di kajian pustaka, saya kasih contoh lagi ya. Mana tadi ya? Kok hilang lagi artikelnya. Nah ini misalnya. Kelihatan ya Mas ya? Ini kan langsung memulai dengan to the point terhadap ini kita peer review Mas. Jadi dulu dibaca, dikomentari gitu. Jadi lumayan lah artikel ini. Jadi langsung dengan seperti ini. Anda bisa juga memulai dengan konteks dulu, lalu kemudian Anda jelaskan bahwa diskusi yang mengemuka itu bisa. Tapi nanti Anda kasih penjelasan detail mengenai kajian pustaka akan saya paparkan di kajian pustaka. Jadi yang dimaksud kontribusi akademik itu adalah Anda melanjutkan satu bidang perdebatan apa di situ. Perdebatan itu sudah sampai mana? Itu yang disebut dengan kontribusi akademik. Saya kasih contoh. Anda menulis tentang anak muda, misalnya ya. Nah, anak muda tapi studi kasus Anda misalnya apa? Katakanlah studi kasus Anda pemuda hijrah misalnya. Misalnya nih. Lalu ketika Anda ngomong studi tentang fenomena hijrah di Indonesia, itu sudah cukup banyak dilakukan ya. Nah, tapi sedikit yang beri perhatian pada isu anak muda. Dalam kajian anak muda, nah anak muda, Anda harus paham dulu kajian anak muda itu apa petanya. Itu yang saya maksud dengan kontribusi akademik. Jadi misalnya Anda mulai paham, oh studi anak muda itu bisa dipetakan dalam 3 misalnya kecenderungan. 1, yang melihat anak muda sebagai transisi. 2, anak muda sebagai produser dan konsumer budaya pop. 3, anak muda sebagai generasi. Masing-masing itu bidang itu dalam peta dunia Mas, dalam kajian peta yang besar itu sebenarnya sudah banyak argumen, tapi Anda kemudian mengatakan studi kasus saya ini akan melanjutkan diskusi tentang anak muda Muslim dalam konteks memproduksi dan mengkonsumsi budaya pop Islam. Karena pemuda hijrah itu tampil dengan gaya yang lebih trendy, ya kayak gitu misalnya. Paham maksud saya? Jadi kontribusi kita itu mencantolkan topik studi kasus kita dalam satu perdebatan. Nah, kalau pertanyaan tadi adalah di mana letaknya, itu kalau di dalam proposal karena letaknya ada di kajian pustaka, letakkan di sana. Tetapi tidak ada masalah kalau Anda menulisnya juga tetap di latar belakang. Karena latar belakang itu menurut saya jangan panjang-panjang. Terlalu panjang itu bingung. Misalnya Anda pengen kemana? Ke Malioboro atau ke Amplas ya. Amplas itu kan banyak jalan. Anda bisa saja jalannya dari UIN ini, misalnya dari saya di UIN nih, kalau yang bukan orang Jogja ya. Pokoknya saya ini jalan dulu muter ke Malioboro, baru balik ke arah Amplas. Kan bisa. Tapi pembaca tidak tahu Anda sebenarnya sedang menuju Amplas atau tidak. Iya nggak? Jadi lebih baik to the point. Gitu. Nah, diskusi dengan kenapa penting untuk memahami kajian pustaka itu, dari kajian pustaka itu Anda tahu sudah kajian terdahulu itu sampai mana. Jadi bukan seperti teman Anda menulis tesis tentang apa, lalu berbeda dengan saya, bukan sesederhana itu. Melanjutkan perdebatan tentang, kayak tadi, studi kasus Anda child free, Gita Savitri, tapi menulis Gita Savitri belum ada saat ini. Saya yakin belum ada yang menulis Gita Savitri. Lalu Anda bilang berbeda, tapi ada orang yang menulis misalnya child free tapi di Amerika. Child free tapi siapa? Itu ada mungkin ada, saya sangat yakin di dunia ini. Nah, lalu Anda bilang berbeda dengan saya, tulisan yang ada itu tidak menulis Gita Savitri. Kalau itu ad'aful iman namanya. Bukan kayak gitu caranya. Ya. Yang ingin kita lihat adalah studi tentang, kalau Anda ingin menghubungkan dengan tubuh perempuan, Anda bilang bahwa
studi tentang tubuh perempuan dapat dipetakan dalam 3 kecenderungan kajian. Nah, dari mana caranya tahu kayak gini? Dari membaca. Nah, itu cara kita mengolah sendiri. Kecenderungan pertama ada yang melihatnya sebagai politik. Kecenderungan kedua menghubungkannya dengan doktrin agama. Misalnya ada 5 peneliti, ada 5 tulisan. Kecenderungan ketiga misalnya apa kek gitu. Silahkan kan. Nah, studi saya ini akan melanjutkan diskusi mengenai child free dalam konteks tubuh perempuan dalam hubungannya dengan Islam misalnya. Misalnya, nah argumen yang sudah ada di bidang ini begini. Itulah. Lalu saya dari data yang saya punya, saya berargumen bahwa itu sebenarnya kalau saya di tesis pun lihat kalau bimbingan saya itu biasanya tesis ini berargumen, tesis ini menunjukkan itu di kalimat awal-awal. Bahkan tesis ini mengkaji itu di kalimat pertama. Tuh lihat aja. Karena jadi pembaca tuh tahu orang ini nulis apa. Kalau enggak, kayak saya pembaca bingung. Halaman 14 baru tahu, oh mahasiswa ini mau nulis tentang topik ini, gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh. Gitu. Saran saya begitu. Tapi nanti kan ada dosen yang membimbing Anda. Silahkan, itu didiskusikan saja di sana. Ya. Tapi kebiasaan tidak to the point itu biasa di tempat kita. Kita itu tidak to the point, ya, tidak mau langsung. Misalnya contoh, karena memang bukan budaya kita, tapi karena budaya akademik itu harus to the point ternyata. Saya belajar banyak gitu. Misalnya kayak katakanlah di tempat kita ini, kalau kita menolak ada orang menawari kita makan, ya kan, menawari makan. Saya dulu pertama ke Amerika 2017. Saya tinggal di rumah profesor karena saya ada program di Florida International University, masih S2 waktu itu. Nah, saya mengikuti budaya Indonesia pada saat makan di meja makan, ditawarin lah itu. Saya udah kenyang makannya bukan nasi, makannya kentang kan, sama ayam gitu kan. Dia kasih terus makan. Saya bilang thanks tuh dia kira oke. Padahal harus bilang I'm full, saya udah kenyang. Kan gitu kira-kira. Mereka tidak tersinggung. Coba Anda bertamu ke orang lain di Indonesia, belum apa-apa saya udah kenyang, itu tersinggung nggak orang ruang tamu tuan rumah? Tersinggung. Jadi maksud saya memang secara kultur itu ada berbeda, tetapi cara menulis itu harus to the point, ya. Itu mempengaruhi ternyata cara menulis. Kita tuh suka berbunga-bunga tapi nggak tahu tujuannya apa. Kayaknya saya harus buka lagi PPT tadi deh, kalau enggak ini agak sulit menjelaskan. Gini ya, ini saya kasih contoh bagaimana memaparkan data. Nah, ini Anda lihat bagaimana data dipresentasikan di metafor. Ada istilah metafora bunga tulip. Ya, ini di Australia waktu saya sekolah dulu. Namanya Floriet, ya, setiap tahun sekali. Anda lihat kalau Anda punya data sebanyak ini, ya, ada bunga tulip yang banyak luas kayak gini. Anda paparkan, bingung nggak pembaca? Orang ini ngomong bunga tulip merah, bunga tulip putih, atau topik tentang bunga tulip apa? Iya nggak? Bingung kan? Nah, karena itu metafor yang kedua adalah metafor foto dan lukisan. Ini agak mirip sebenarnya. Metafor foto, misalnya ini foto anak saya waktu kecil dulu. Dipoto dari sini. Saya sedang menggambarkan apa, saya nggak tahu. Bicara anak saya atau bicara bunga tulip. Yang benar itu melukis. Jadi orang tuh fokus ke dalam satu bagian dan imajinasi dalam melihat bagian itu. Paham maksud saya? Orang menulis tentang Habib Syekh, contoh aja deh, Habib Syekh. Habib Syekh itu banyak, ya enggak? Kalau Anda mau fokus pada Maulid Habsyi, pembacaan Maulid, itu menentukan analisis Anda dan cara Anda mencantolkan diskusinya. Paham maksud saya? Kira-kira. Jadi kalau saya bicara mengenai Syahermania, oh berarti saya bisa menghubungkannya dengan Islam dan budaya populer. Syahermania itu saya lihat apa bedanya dengan slankers, ya.
Apa bedanya dengan fans musik yang lain ngomong, kalau gini-gini ya benar, ada yang pernah ikut Syekh nggak? Habib Syekh Maulidan kan? Kayak gitu sama. Nah, beda dengan saya dari Banjarmasin ya. Kalau saya ngikuti maulid di sekumpul, waktu saya masih pesantren dulu, ya duduk, nggak ada duduk itu fokus gitu kan, mendengarkan gitu kira-kira. Ya kalau ini kan dengan riang gembira, ya nggak ada yang salah semuanya karena memang mencintai Nabi itu dengan cara berbeda. Tapi maksud saya, Anda fokus kemana itu menentukan cantolan diskusinya. Ketika saya bicara mengenai Habib Syekh sebagai mau apa eh, vokal figur dalam diseminasi Simtud Durar. Nah, itu Anda bisa menjelaskan bagaimana Simtud Durar itu, masuk bagaimana tradisi Maulid di Jawa umumnya bacanya misalnya berjanji, ya, atau apa kayak yang lain, apa selain berjanji apa, dibai misalnya. Tapi kenapa di Jawa Tengah itu Simtud Durar atau Al-Habsyi, Maulid Habsyi dikenal. Nah, itu bisa kan dipahami kan kayak gitu. Cantolannya diskusinya ke arah itu. Gitulah. Jadi cara kita bekerja itu seperti kita melukis ini, bukan seperti foto. Karena foto ini kita menghadirkan semuanya. Anda bicara bunga tulip, tapi bunga tulip bagian mana yang Anda fokus? Kenapa? Topik apa? Bisa nggak? Bisa diterima nggak, Mas Yusuf? Iya, Pak. Oke, Eh, Mas. Gimana? J, J. Terus ya ini Pak, karena saya membawa dua pertanyaan, jadi nambah satu lagi Pak. Ya. Gini, yang dimaksud apa tadi? Em, Kontribusi akademik, melanjutkan diskusi ya Pak ya. Yang dimaksud dengan melanjutkan diskusi itu, ini ada satu kasus nih di satu tempat ya, dengan ya point of view, dengan sudut pandang yang dibawanya. Itu nanti kita bawa semisal di dalam tempat yang berbeda gitu. Itu memakai point of view yang sama dengan yang ada di artikel itu, atau kita mencari point of view sendiri, Pak, yang Eh, dimaksudkan maksud kamu tuh diskusi. gimana? Misalnya kasih contoh aja. Saya agak sedikit kurang menangkap. Nah, Maklum Pak saya. ini ada salah satu pesantren yang sudah menerapkan halal value chain atau rantai halal, nilai halal gitu ya Pak ya. Semuanya prosesnya itu sudah halal. Misalnya Hmm. di pesantren Bangkalan nih, ya sudah menerapkan halal value chain. Lalu ini saya bawa ke pesantren yang ada di Yogyakarta. Itu saya ingin melihat bagaimana halal value chain yang ada di pesantren Yogyakarta. Itu termasuk melanjutkan diskusi, atau Bukan. nanti saya mencari point of view, misalnya kan ada beberapa macam halal itu ya, ada halal supply chain, ada halal value chain, ada halal produk, seperti itu Pak. Oke, jadi gini. Kalau Anda bicara hal value chain dengan studi kasus pesantren A, lalu dibawa ke sini, apakah Anda melanjutkan, itu disebut melanjutkan atau tidak? Iya. Itu bukan seperti itu yang dimaksud. Yang melanjutkan itu adalah hal yang value chain ini kalau kita dalam diskusi akademik, itu diletakkan dalam diskusi apa peta besarnya? Halal industri, ya, halal industri kan? Ya, Pak. Halal industri itu salah satunya saja, itu bicara mengenai value kan di sana ada supply, ada apa lagi tadi? Ada Value chain, nah ini hal supply chain. industri. Argumen apa yang sudah berkembang mengenai industri halal itu? Itu yang Anda lihat. Jadi halal value chain ini hanya salah satu saja perdebatannya. Kalau fokus Anda ingin melihat halal value chain, ya, lalu Anda lihat argumen yang sudah ada mengenai halal industri secara spesifik membahas halal change itu di mana saja ada. Jadi nggak bisa Anda mengambil pesantren A, bukan. Tapi ambil studi kasus yang banyak di beberapa tempat di berbagai negara.
dengan konteks yang berbeda. Misalnya tadi studi kasus Anda di pesantren. Sementara halal value chain itu banyak terjadi di negara-negara di mana Muslim minoritas atau dipunyai oleh industri yang besar. Nah, itu berbeda kan? Tapi Anda harus jelaskan. Diskusi mengenai halal industri terkait dengan halal value chain itu sebenarnya banyak berkembang dalam kesarjanaan di Barat yang terhubung dengan industri daging misalnya, suplai makanan dan seterusnya. Misalnya ya, kan soal rantai nih, rantai itunya. Nah, lalu apa saja argumen yang sudah ada? Pertanyaan yang kedua, apa signifikansi dengan pesantren? Dong itu halal udah biasa kok. Itu misalnya. Misalnya saja nih pertanyaan saya gitu. Apakah karena ada program pemerintah? Jadi terutama yang jurusan halal kalau ada yang kuliah di sini ya, kelasnya belum masuk saya sebagian. Kita itu berbeda. Jadi kalau mau mendiskusikan tentang halal di Indonesia, itu jangan normatif, ya. Karena bicara diskusi halal di Indonesia itu banyak driven by state. Jadi didorong oleh negara. Belakangan aja tuh rame industri halal. Sebelumnya itu wacana logo halal saja yang rame. Karena problem kita adalah mayoritas Muslim. Diskusi yang paling kencang itu adalah di mana minoritas Muslim berada. Jadi diskusi paling kencang mengenai halal itu saya baca. Sejauh bacaan saya, itu terutama pengalaman Anda kalau di luar negeri pasti punya pengalaman seperti sesulit itu. Ya, bagaimana Anda yakin makan ini halal atau tidak? Bagaimana menjadi Muslim? Pertanyaan utamanya bukan lagi soal halal atau tidak, tapi menjadi Muslim yang baik, kan gitu kan utamanya. Nah, jadi apakah kemudian halal itu hanya diproduksi oleh orang Islam? Di Australia waktu saya sekolah, zaman waktu itu ada terjadi apa itu? Teroris ya. Jadi ada orang menyandra di Sydney. Itu efeknya luar biasa bagi kita Muslim di Australia. Salah satunya adalah penolakan terhadap produk halal. Di produk halal itu ditolak. Nah, banyak gerakan itu muncul demo. Tapi 2 hari setelah itu ABC, jadi kalau Inggris BBC, kalau Australia itu ABC, Australian Broadcasting ya. ABC mengeluarkan investigasi mereka, laporan khusus tentang halal. Temuannya apa? 70% pengusaha sapi di Australia itu bersertifikat halal dan tidak dimiliki oleh orang Muslim. Orang kafir lah kasarnya, bukan non-Muslim lah istilahnya. Lah mereka turah-turah kok daging. Mereka kan ingin nyuplai ke Saudi, nyuplai ke Indonesia, kan daging sapi Australia kan mahal. Siapa yang makan itu di Australia? Orang nggak terlalu banyak, orang penduduknya sedikit. Nah itu maksud saya. Jadi kita industri halal ini memang kalau kayak tadi studi kasus pesantren, Anda bisa melakukan gap-nya itu adalah ini Muslim pesantren lagi gitu. Ini kenapa harus ada halal value chain ini? Beda dengan halal di luar negeri misalnya. Ya. Itu contoh. Jadi problematisasi itu cara kita mencari-cari masalah lah. Cuma masalahnya signifikan untuk dicari. Jadi mencari masalah itu perlu imajinasi. Imajinasi, riset, bacaan gitu. Usahakan untuk membaca yang luas. Saya beberapa kelas, ini kelasnya Mas Abrar nih tahu kan saya kira. Kalau mencari topik pembahasan itu kayak terbatas misalnya hanya pada satu topik aja, supply apa misalnya kayak chain ini ya, rantai yang terkait dengan industri lah, halal itu. Itu kesannya kayak industri itu seolah-olah dia terpisah dengan subjektivitas Muslim, terpisah dengan konteks sosial politik, gitu nggak bisa, gitu loh. Harus komprehensif melihat fenomena ini. Karena terkait kebijakan, terkait dengan pilihan, preferensi, ada orang yang cuek aja dengan fenomena itu. Yang penting bukan babi, misalnya. Kan banyak studi waktu di kelas Mas Abrar baca Johan Fischer kan kita melihat itu. Itu contoh. Itu kira-kira Mas Yusuf jauh yang Baik, bisa saya jawab. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. saya kira Sama-sama. jelas ya Mas.
Baik, untuk mungkin ini soalnya sekitar Lagi paling satu 15 orang nih. menit lagi, satu orang lagi. Soalnya nanti tadi udah diborong sama Mas Yusuf dua pertanyaan. Mungkin kampus lain kami persilahkan eh, apa namanya di UIN Wali Songo atau BBC Bunga Bangsa Cirebon atau UNJ. Ya silahkan teman-teman. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa, Mas. Oh, ada Basma. Kalau nggak ada, ini ada orang luar ini, Pak. Oh ini Basmah ya. Kalau nggak ada yang lain Basma. dari kampus kampus Win Sunan Kalijaga boleh juga. Ini dari mana ini? Win Sunan Dari Kalijaga UIN Pak. suka, Pak. Wah, mahasiswa saya jangan-jangan. Iya Pak. Eh, ya, terima kasih Mas Junaidi atas kesempatannya dan Pak Najib atas pemaparannya tadi. Mungkin saya lebih apa ya konfirmasi lagi ya terkait Bapak yang tadi sampaikan itu tadi. Jadi kan kemarin itu saya juga menyusun proposal tesis Pak dalam matkul metodologi penelitian. Jadi kan eh, topik pembahasan kita karena kita kaitannya pembahasan industri halal, ya pembahasannya tentang industri halal ini yang saya akan tanyakan. Lah kan tapi pembahasan saya itu ada 3 topik yaitu syariatisasi, lintas muslim, lintas iman maksudnya lintas agama dan industri halal. Nah, untuk meletakkan posisi penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, apakah memang ketika membahas penelitian terdahulu itu perlu saya sampaikan semua pembahasan tentang industri halal itu dari beberapa aspek, misalnya dari industri, dari teknis itu eh, pakar itu menyampaikan apa, terus dari segi sosial itu menyampaikan bagaimana, dari segi politik itu bagaimana karena kan industri halal ini kan tadi Bapak menyampaikan bahwa ini tidak terlepas dari konteks sosial, politik dan sebagainya. Apakah memang hal itu perlu kita sampaikan semuanya diskusi pakar itu gitu. Jadi Nah, gini, lalu kalau oke. kalau tidak seorang pakar tapi ada penelitian mungkin penelitian orang Indonesia dalam jurnal yang biasa-biasa saja, apakah penelitian itu kita anggap tidak ada, Pak? Oh, Itu enggak, aja. bukan begitu. Oke, jadi gini. Anda sebenarnya hanya butuh mengunyah studi tentang itu. Kalau saya lihat dari industri halal ini, Anda lihat kok ada 3 topik ya, lintas agama sama syariatisasi. Sebenarnya ketika Anda ngomong industri halal, tapi ingin fokus, ingin menyinggung tentang hubungan antar agama dan syariatisasi, itu gampang. Itu namanya membuat klasifikasi. Anda bilang bahwa diskusi mengenai industri halal ini, ada yang melihatnya sebagai eksklusivisme Muslim, misalnya. Bagaimana eh, negara memfasilitasi eh, atau terlibat dalam proses keagamaan eh, atau umat beragama Islam khususnya ya. Nah, lalu yang kedua ini membuat kelompok agama lain merasa khawatir karena kok Muslim kok kayak hanya mengkonsumsi sesuatu yang kesannya itu harus halal kayak gitu-gitu ya. Itu kayak bisa bisa membuat benturan antar agama sementara secara nature Indonesia itu Pancasila misalnya. Nah, caranya adalah Anda lihat kajian itu seperti apa. Misalnya di industri halal selama ini itu ada yang bicaranya hanya sekedar bicara kayak tadi halal value chain, halal supply chain, macam-macam namanya gitu. Itu kan teknis banget. Tapi aspek sosial politiknya tidak dilihat. Nah, Anda bilang aspek sosial politik itu perlu ditambahkan dari proses yang semata-mata hanya teknik, itu misalnya. Itu jadi memproblematisasi itu di situ. Nah, salah satu aspek yang sosial politik itu adalah lintas agama dan syariatisasi, misalnya. Kan gampang kan? Hanya ada 2 kecenderungan kajian mengenai industri halal, misalnya kan gitu kan. Satu yang melihatnya pada aspek teknik, yang kedua pada aspek sosial politik atau sosial budaya.
Itu cara kita mengunyah. Jadi sudah kita bahasakan itu kajian yang banyak itu. Apakah kemudian tulisan dalam bahasa Indonesia tidak masuk? Silahkan masuk kalau itu representatif Anda anggap. Tapi tentu layak atau tidaknya kita kan, kalau saya mengukur kualitas mahasiswa juga dari cara bacaan mereka. Ini bacaannya kayak gini kok dianggap referensi. Nah itu banyak. Mohon maaf, buku motivasi. Bukan hanya S2, S3. Saya ngajar S3 kelas klinik metodologi di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Islam. Masa buku yang direview itu buku Sapi Antonio yang prophetic leadership atau apa gitu. Itu bukan buku ilmiah. Itu buku motivasi. Beda kalau Sapi Antonio menulis di dalam expressing Islam tentang ekonomi Islam, itu beda. Harus dibedakan tuh. Ya. Kecuali kalau Sapi Antonio sebagai data. Buku-bukunya itu data Anda, itu boleh. Saya kasih contoh tulisan saya. Banyak contohnya sih, Pak. Itu. Aduh, sebentar ya. Ada nggak tulisannya ini? Ini ya. Ini contoh. Aduh. Belum. Jam 10. Oke, jadi Anda bisa contoh ini ya. Ini artikel saya tahun 2018. Nah, Anda lihat ini. Saya membuat riset tentang branding Islamic Management Program. Ya. Ada Imaduddin, Toto Tasmara, Ari Ginanjar, Sapi Antonio, Prophetic Leadership and Management. Jadi buku dia yang tentang itu saya anggap sebagai data. Buku Agim Manajemen Qalbu Training itu data. Buku Kun Payakun for Business-nya Yusuf Mansur itu data. Itu maksud saya. Jadi bukan sebagai rujukan akademik. Jadi harus kita bedakan nanti. Standar kita merujuk tulisan-tulisan. Anda silahkan merujuk, saya tidak ada masalah. Menurut saya itu bagus. Tidak semua artikel dalam bahasa Indonesia itu jelek. Ya. Tapi lihat dulu kualitas artikelnya. Kalau bisa cari jurnal yang bagus. Ya. Jurnal yang memang ya saya kira layak lah gitu. Kadang kan jurnalnya asal terbit saja kan. Ya kita tahu sama tahu lah di Indonesia kayak apa. Tidak ada proses peer review. Peer review itu lelah sekali loh, terus terang, lelah sekali. Saya kasih contoh artikel yang saya tunjukkan tadi. Saya salah satunya mengutip Weber. Weber di penerbitnya Allen and Unwin. Allen and Unwin ya, saya lupa. Ternyata oleh copy editor, jadi setelah proses review, ada namanya copy editor. Copy editor itu masuk untuk publish. Dia kontak saya. Anda mengutip Protestant Ethics in the Spirit of Capitalism, penerbitnya Allen and Unwin. Ini penerbit yang sama, sudah menerbitkan 4 edisi. Edisi yang mana yang Anda rujuk? Karena halamannya berbeda. Coba, sampai kayak gitu loh ngeceknya. Sedetil itu mereka. Saya kaget terus terang aja. Saya harus cek lagi buku saya. Oh, edisi sekian. Karena beda edisi, beda halaman. Second edition atau revised edition itu berbeda. Gitu. Jadi bukan berarti semuanya harus di cover, itu bukan. Kalau Anda ingin memfokuskan pada industri halalnya saja, silahkan diproblematisasi. Cuman industri halal tadi Anda bilang bahwa Anda ingin ngomong tentang syariatisasi dan ngomong tentang lintas agama atau hubungan antar agama. Anda bilang studi tentang industri halal bisa dipetakan dalam 2 kecenderungan kajian. Satu kajian yang melihatnya sebagai teknik, ya, proses bagaimana halal itu dihadirkan, prosedurnya sesuai dengan norma-norma Islam. Anda sebut aja namanya tadi, sebut ke Yusuf, ada halal value chain atau supply chain atau apapun namanya. Yang kedua adalah industri halal yang
melibatkan aspek politik dan sosial. Ya, nah, situ Anda sebutkan. Gampang kan? Itu namanya cara problematisasi. Jadi problematisasi itu kayak orang lagi berantem pacaran deh mungkin ya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah pacaran kali ya. Jadi kalau salah sedikit aja, salah semuanya salah. Nah, itu problematisasi namanya. Mencari-cari masalah. Mencari-cari masalah. Tapi masalahnya itu tetap make sense, masuk akal, ya. Make sense gitu. Jadi Anda melakukan pemetaan kajian itu bisa kita kunyah dulu bacaan gitu. Kita sesuaikan, kita coba dengan bahasa kita gitu. Gitu, bisa dipahami nggak, Mbak Basma? Saya mudah-mudahan nggak tahu begitulah sejauh yang bisa saya respon begitu. Tapi nanti kan ada dosennya yang bisa mendampingi lebih lanjut. Oke, begitu Mas Junaidi. Masih Baik, jauh Pak. azan Terima kasih. maghrib ya, Mas Junaidi ya. Ya salah. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya kita cukupkan saja. Ya, Karena juga ada kelas selanjutnya sama Pak Pak Ikhwan Ikhwan. ya. Ya, Pak. Baik, mungkin itu saja. Saya nggak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Najib. Saya kira sudah sangat jelas sekali. Mungkin ini Pak satu, Pak. Kenapa orang Indonesia itu menulis itu nggak to the point? Karena kulturnya tadi memang seperti itu. Apalagi yang hobi-hobi di basa-basi. Jadi di tulisan itu basa-basi dulu gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Mungkin sebelum ini saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak, kasih ini ya. foto bersama dulu, Pak. Oh, foto bersama. Oh, Ya. fotonya tapi nggak ada yang muncul Ya, di iya, ini teman-teman on cam semua, teman-teman. Biar kita yang ini nggak mandi nggak apa-apa kayak Yusuf, nggak ada yang baunya. ya yang nggak belum mandi nggak apa-apa. Soalnya nggak nyampe baunya. Nanti saya dikirimin ya capture-nya. Ya, Pak. Ya. Gimana Mas Abrar? Oke. Saya hitung ya. Yang belum mungkin, Teman-teman on cam, teman-teman. monggo. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, sama-sama. Pak. Pamit ya. Saya mau masuk Ya, Pak. kelas. Terima Ya, kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini jam berapa lanjutnya, Mas? 2 menit lagi. Ini keluar apa tetap di sini nih? Moderatornya Junaidi Tetap di meneh sini, ta? tetap di sini. Keluar dulu. Moderatornya Pak mau meneh ta, Jun? Ya keluar dulu ya. Enggak lah. Nanti masuk lagi.